Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 22 Desember 2022 selengkapnya. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Panitia Kerja atau Panja yang khusus menangani kerusakan dan pencemaran lingkungan. Masih banyaknya wilayah di Indonesia yang memiliki air tidak layak konsumsi, rata-rata disebabkan oleh pencemaran air di limbah industri. Anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus menyoroti masalah uji kebersihan air yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pelaksanaan uji kebersihan air tersebut dipertanyakan. Pasalnya, sampling air yang diambil di beberapa wilayah belum mewakili hasil yang menyatakan kondisi air Indonesia secara umum baik-baik saja. Selain itu, ia juga menyoroti ketegasan hukum yang diterapkan KLHK untuk menindak perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran, pencemaran, dan kerusakan lingkungan tersebut. Ini kan samplingnya hanya di beberapa daerah, makanya saya tadi agak sedikit protes karena memang sampling air ini kan di beberapa daerah, jangankan daerah yang lain, Jakarta aja, khususnya di kota Jakarta ini kan kalau untuk ngetes kebersihannya kan ya bisa dilihat sendiri. Buteknya seperti apa, sungainya, air lautnya yang begitu seharusnya biru tapi udah coklat, ya kan. Ini yang menjadi PR kita semua. Dan bagaimana penerapan hukum yang sudah ditegakkan oleh KLHK terhadap perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Tentunya kita berharap bahwa setiap peraturan yang sudah diatur baik aturan sebelumnya terus dikonversi ke Undang-Undang Cipta Kerja, memang harus ada kolaborasi yang baik terhadap penerapan penegasan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran. Alin juga berharap ketegasan dari KLHK nantinya dapat mengurangi tindakan-tindakan pelanggaran lainnya, sehingga dapat menyelamatkan perairan di Indonesia. Komisi 4 DPR RI juga telah membentuk Panja Lingkungan Hidup yang diharapkan dapat menghasilkan satu rekomendasi untuk mewakili keinginan masyarakat Indonesia. Dari Senayan, Jakarta, Raihan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Dalam acara seminar politik nasional yang diadakan di UIN Syarif Hidayatullah, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai sistem demokrasi Indonesia mesti dievaluasi seiring usaha reformasi yang akan mencapai 25 tahun pada 2023. Muhaimin menyebutkan evaluasi sistem politik merupakan agenda mendesak untuk menciptakan demokrasi yang bermartabat, bermanfaat, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai sistem demokrasi Indonesia mesti dievaluasi seiring usia reformasi yang mencapai 25 tahun pada 2023. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka acara seminar politik nasional di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan. Muhaimin menyebutkan evaluasi sistem politik merupakan agenda mendesak untuk menciptakan demokrasi yang bermartabat, bermanfaat, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Muhaimin Iskandar mengatakan kompetisi dalam berpolitik harus transparan. Dengan menggunakan teknologi yang saat ini berkembang, selain itu perlu adanya pemangkasan dalam pemilihan tingkat 2 yang seharusnya bisa diambil alih oleh lembaga negara tanpa harus berkampanye dan menghabiskan uang untuk pemungutan suara. Hal ini akan berdampak banyak dalam pemangkasan ekonomi dalam berdemokrasi. Kita perlu penyempurnaan dalam sistem demokrasi kita. Salah satu penyempurnaannya adalah bagaimana agar pemilu ini sesuai dengan tantangan zaman, menggunakan teknologi yang transparan, tidak menggunakan manipulasi dan uang di dalam proses kompetisi. Di sisi yang lain, demokrasi harus cepat menghasilkan keadilan, bukan demokrasi yang bulat di proses politik. Kompetisi juga harus dibatasi, pilpres dan pilgub saja misalnya. Tetapi pilgub gubernur tidak perlu ada misalnya. Gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau gubernur ditiadakan. Sehingga kompetisi hanya ada 2 kompetisi, di kompetisi pilpres dan kompetisi pilihan kepala daerah tingkat 2.
Muhaimin juga mengajak mahasiswa sebagai generasi muda untuk berkontribusi dalam memberikan pendapat dalam berpolitik, sehingga pola pemikiran generasi muda dapat berkembang lebih jauh untuk mendalami politik saat ini. Dari Tangerang, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, DPD RI, dan MPR RI mengikuti upacara bendera di halaman Sekjen DPR RI. Deputi Persidangan DPD RI Sefti Ramsiati selaku pembina upacara mengatakan dirinya ingin agar seluruh perempuan di Indonesia beraksi nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender. Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, DPD RI, dan MPR RI mengikuti upacara bendera di halaman Sekjen DPR RI. Deputi Persidangan DPD RI, Sefti Ramsiati, selaku pembina upacara mengatakan dirinya ingin agar seluruh perempuan di Indonesia beraksi nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender. Sefti melihat bahwa kini perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir dan mengembangkan potensinya. Keterwakilan perempuan di dunia kerja. Nah, ini juga masih agak menarik. Karena kalau kita lihat aja di DPR, anggota DPR perempuan itu hanya 123 dari 575. Kurang lebih 21, sekian persen. Kalau DPD terpenuhi 30% karena ada 41 orang dari 136. Kalau secara keseluruhan antara DPR DPD kurang lebih 28%. Artinya sebetulnya pemerintah dan regulasi sudah memberikan slot bahwa ada 30% keterwakilan perempuan. Namun nampaknya stigma bahwa perempuan di dapur itu masih belum hilang gitu ya. Jadi memang perlu perjuangan besar bagi kaum perempuan. Jadi istilah harus setara, sejajar tuh kayaknya agak sulit ya. Karena patriarki, tadi juga Bu Menterinya ngomong di sambutannya bahwa stigma bahwa laki-laki itu terdepan itu agak sulit juga kita penuhi. Apalagi secara aturan sudah diwadahi tapi nyatanya tetap tidak. Upacara tersebut diselenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada para ibu yang telah berjasa dalam keberlangsungan kehidupan, serta memberikan yang terbaik bagi anak dan keluarganya. Rodiah dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol atau Minol sampai saat ini masih dalam proses pengkajian dan pendalaman. DPR terus berupaya agar nantinya ketika RUU ini sudah diundang-undangkan, kelak menjadi aturan yang bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol atau MINOL dipastikan masuk ke dalam daftar 39 RUU yang menjadi prolegnas prioritas 2023. Meski menuai pro dan kontra, tidak dapat dipungkiri Indonesia perlu memiliki regulasi terkait minuman beralkohol lewat RUU MINOL. RUU MINOL akan memberikan kepastian penegakan hukum terkait penyalahgunaan minuman beralkohol yang diharapkan bisa menekan tindak kejahatan dan kriminalitas dengan tetap memperhatikan penggunaan alkohol dalam ritual adat maupun ritual keagamaan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menekankan dalam pembahasan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol harus fokus pada pengendalian dan pembatasan. Bukan seluruhnya melarang atau menghapus penggunaan minuman beralkohol di masyarakat. Balek menilai ada banyak manfaat yang didapat dari minuman beralkohol dari segi ekonomi, meskipun juga memiliki sisi mudorot dari sisi kesehatan. Oleh sebab itu, nantinya perlu diatur mengenai pengendalian dan batasan-batasan tentang minuman beralkohol tersebut. Anggota Badan Legislasi DPR RI Gus Pardigaus mengatakan, sejumlah lapisan masyarakat memberikan masukan agar judul rancangan undang-undang MINOL harus netral, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang merugikan masyarakat. Bahwa pada umumnya mereka meminta judul itu harus netral. Seperti misalkan RUU tentang minuman beralkohol. Silakan di dalamnya itu diatur mengenai larangan, izin di mana tempat boleh, dan apa-apa saja penataan yang dilakukan. Begitu juga sanksi yang harus diputuskan, substansinya sama saja dengan apa yang ada, tetapi judul ini tentu jangan menimbulkan persepsi yang menimbulkan dinamika di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Anggota Balek DPR RI Taufik Basari menyebutkan bahwa RUU MINOL dipastikan tidak akan mengganggu kelangsungan industri MINOL maupun sektor pariwisata, tetap fokus pada pembatasan dan pengendalian baik produksi maupun dari aspek distribusi. Ini tidak semangatnya bukan soal pelarangan ya, tapi pengelolaan atau minuman beralkohol secara umum, sehingga semua hal di situ mulai dari izin, mulai dari bagaimana pengaturan industrinya, bagaimana pengelolaannya, ya, bagaimana batasan-batasannya, itu bisa diatur secara lebih luas dibandingkan kemudian ada suatu judul yang judulnya saja sudah langsung menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Balek DPR RI menilai kebijakan Konun Jinayat atau Peraturan Daerah Provinsi Aceh dapat dijadikan referensi dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Bahwa penting Republik Indonesia memiliki undang-undang larangan minum beralkohol. Buktinya di Aceh, tingkat kriminalitas dari alkohol semakin rendah. Ini kan bagaimana di bahagian di provinsi lain juga hal yang sama. Apa yang selama ini dijalankan di Aceh, yang sudah baik ini bisa kita berikan contoh kepada seluruh Indonesia lainnya. Kita mendapatkan pengayaan dari masukan yang ada, contoh konkret dari penerapan hukum syariat yang di Aceh, dampaknya kepada masyarakat, persoalan-persoalan yang terjadi di Aceh, tentu dampaknya menjadi lebih maksimal, artinya kasus menjadi lebih turun gitu dengan adanya aturan hukum yang ada gitu. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengungkapkan bahwa dari hasil diskusi dengan sejumlah pihak ada beberapa usulan dalam penyempurnaan RUU larangan MINOL.
Di antaranya mengenai judul RUU, pemidanaan untuk memberikan efek jera, serta usulan untuk cukai minol. Ada sejumlah masukan terkait penyempurnaan draft RUU ini. Di antaranya bagaimana terkait dengan judul itu tidak menggunakan kata larangan. Yang kedua, terkait dengan pemidanaan itu bagaimana bisa menimbulkan efek jera, tidak lagi minol ini menjadi tipiring. Dan selanjutnya tadi ada kekhawatiran jangan sampai RUU ini disalahgunakan oleh masyarakat. Tentu kita akan mengantisipasi itu, makanya partisipasi masyarakat yang dimaksudkan kita batasi juga dalam ketentuan perundang-undangan ini. Dan tadi ada yang menilai harus dilihat dari manfaat dan mudaratnya. Kehadiran undang-undang ini ternyata lebih banyak manfaatnya. Karena keberadaan minuman beralkohol baik dari aspek keamanan maupun aspek yang lainnya itu lebih banyak mudaratnya. Sementara itu, anggota Balik DPR RI lainnya, Nur Nadlifah mengatakan, di beberapa daerah masih terdapat tradisi dan adat istiadat yang melibatkan penggunaan minuman beralkohol. Untuk itu, demi kepentingan bersama, maka rancangan undang-undang larangan minol harus bisa mengakomodir kepentingan banyak kalangan. Untuk mendapatkan masukan dari seluruh komponen masyarakat ini, kami dari Balik kunjungan kerja di 3 daerah NTB, Aceh, dan juga Kalimantan Selatan ini. Untuk mendapat masukan sesungguhnya kalau di daerah-daerah itu seperti apa sih gitu. Apakah mereka masih menginginkan adanya minuman beralkohol untuk kondisi-kondisi tertentu atau close semuanya. Sehingga pada penyusunan nanti benar-benar hasil produk hukum kita ini bisa diterima di seluruh masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar pada awal bulan Desember lalu mendapat kecaman keras dari semua pihak, termasuk DPR RI. Komisi 3 DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mempertajam intelijen di tubuh institusinya terhadap pergerakan jaringan terorisme agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, aksi teror bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember lalu. Sedikitnya 11 orang menjadi korban dalam aksi bom bunuh diri ini. Pelaku dan 1 orang anggota Polri meninggal dunia sementara 9 orang lainnya mengalami luka-luka.
DPR pun meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dapat mengevaluasi dan mengoptimalkan program deradikalisasi bagi napi maupun ex-napi teroris. Komisi 3 meminta Polri, BNPT, dan BIN terus meningkatkan pengawasan dan menyusun strategi yang tepat dalam penanganan terorisme di tanah air. Selengkapnya mari kita simak wawancara dari rekan kami, Vincent Aldi, dengan anggota Komisi 3 DPR RI berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara II. Dan masih segar diingatan kita pemirsa akan adanya tragedi Astana yang mana dilakukan oleh mantan narapidana tindakan terorisme. Yang saat ini pastinya membuka mata dari masyarakat. Bagaimana sebenarnya pemerintah hadir dalam membawa rasa aman ke masyarakat. Dan sebagai tambahan informasi pemirsa, setidaknya ada 10% dari narapidana yang tindakan terorisme yang telah dikembalikan masyarakat, namun masih melakukan tindakan kekerasan. Bagaimana DPR RI menanggapi akan hal tersebut? Telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Arteria Dahlan. Baik Bapak, sejauh mana Pak pembinaan di lapas napi terorisme yang masih saja terjadi tindakan terorisme Pak setelah dilepas ke masyarakat gitu Pak? Ya, saya ingin klarifikasi ya. Terhadap napi terorisme atau napiter itu dilakukan pembinaan tidak hanya di lapas, tapi juga dilakukan ya dengan berkoordinasi dengan BNPT selaku leading sektor. Jadi pembinaan itu memang melibatkan banyak pihak. Ada Kementerian Hukum dan HAM karena mereka mendekam di lapas. Kemudian untuk reintegrasi sosial itu ada kementerian lembaga terkait, ada 16 kementerian lembaga terkait di situ, yang menjadi core-nya di situ adalah Kementerian Sosial. Dan untuk yang masalah terorisme sendiri itu leading sektornya BNPT melalui program yang namanya deradikalisasi. Ini adalah kerja keroyokan ya, meliputi semua kementerian lembaga terkait, dan memang inilah bukti negara hadir. Tapi kalaupun dikatakan bahwa negara ini gagal melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, saya kira ini terlalu prematur. Karena apa? Karena memang yang dilakukan sudahlah luar biasa. Ya kan, kita juga harus melakukan perbandingan dari banyaknya napiter yang melakukan perbuatan mengulang atau residivis, bahkan residivisnya sampai melakukan bom bunuh diri ini kan, ini bisa dihitung oleh jari lah. Nah, ke depan ya mungkin memang semuanya harus lebih ekstra hati-hati lagi, bekerja lebih keras lagi. Saya mengatakan kepada teman-teman, kebetulan mitra kami semua, ya tetap semangat di Kementerian Hukum dan HAM, teman-teman di BNPT, walaupun banyak terpaan yang mengatakan ini BNPT-nya gagal, Kementerian Hukum dan HAM lapasnya gagal, tapi inilah yang saya katakan tadi, tuntutan rakyat begitu tinggi kepada tugas-tugas teman-teman. Jangan kecil hati, jadikan ini sebagai pemicut ya untuk bekerja lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Teman-teman sudah bekerja baik, tapi memang ya masih ada yang harus kita kerjakan untuk lebih baik lagi. Kita lihat kejadian ini sebagai musibah dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kejadian yang terakhir. Oke Pak, untuk memecut untuk lebih baik ini Pak, tentunya pasti dibutuhkan ya Pak evaluasi dari BNPT atau dari lapas sendiri Pak. Pasti ya, kita melakukan itu di rapat-rapat pengawasan bagaimana teman-teman bisa melihat Komisi 3 DPR mencermati yang namanya program deradikalisasi. Tidak hanya deradikalisasi, kita melakukan yang namanya reintegrasi sosial. Di samping itu kita juga mempunyai program yang namanya bagaimana otaknya mereka untuk tidak lagi melakukan aksi-aksi teror. Nah ini semua kita lakukan berpadu padan ya, bersinergi dengan semua kementerian terkait, dengan elemen-elemen masyarakat. Teman-teman bisa lihat yang namanya reintegrasi dilakukan tidak kepada napiter di Kabupaten Malang kemarin ya. Kita tidak hanya membuat mereka untuk lupa kepada perilaku teror atau melaksanakan aksi teror, kita mengubah perilaku ya, akal pikir dan pikirannya untuk ke arah-arah yang lebih positif, melakukan membuka lahan ya, kita bercocok tanam dan sebagainya. Ini semua dilakukan tentunya dengan penuh kekhidmatan. Memang kalau di kemudian hari kejadian seperti yang kemarin, ini menjadi bagian untuk evaluasi kami dan menjadi bagian juga untuk kita memperbaiki diri. Pak, mengenai tanggapan apa yang telah dilakukan pemerintah dalam deradikalisasi selama ini seperti apa Pak? Ya saya pikir deradikalisasi berjalan cukup efektif, ya tapi memang teman-teman juga harus lihat
Ya, bahwa derasnya arus ini kan masuknya paham-paham radikalisme ini kan juga harus juga ditahan. Ya, kita sudah berusaha untuk semampu mungkin untuk melakukan bagaimana konten-konten teror ini tidak masuk kembali. Ya, Kemenkominfo memang harus bekerja lebih hebat lagi. Sudah kita endorse ya. Kemudian kita juga meminta bagaimana program-program deradikalisasi kepada napiter ya dan keluarga ini dilakukan secara serius, fokus sesuai dengan karakter napiter yang bersangkutan. Ini sudah jalan, ya kan? Nah, kemudian reintegrasi sosial pun begitu. Mereka yang barusan kita lihat yang di Lamongan, ya pelaku bom Bali, ini kan salah satu success story yang tidak diperlihatkan sebelumnya kan. Nah, banyak sekali yang sudah berhasil, tapi memang ini kejadian kemarin ini pas yang kebagian yang tidak berhasilnya. Saya hanya mengatakan mudah-mudahan ini masalah nilai setitik, ya jangan sampai kerja-kerja hebat teman-teman yang sudah terjadi selama ini ya dinihilkan. Ya tetap ini merupakan bagian dari pembelajaran dan perbaikan ke depan. Tapi kita juga harus hormati bahwa deradikalisasi sudah berjalan dengan baik. Boy Rafli itu bukan orang sembarangan, ya. Beliau juga saya pikir sudah ahli juga di bidang terorisme. Sebelumnya kita punya yang namanya Tito Karnavian, ya kepala BNPT yang luar biasa juga. Artinya apa? Ya secara sarana prasarana, ya sumber daya manusia, kita ini dalam posisi yang luar biasa maksimal lah pencapaiannya. Anda bisa lihat ya kita berada di 13.000 pulau-pulau ya. Dengan beragam suku bangsa, garis pantai kita begitu luasnya ya. Dengan masyarakat yang heterogen, ya kejadian-kejadian Anda bisa lihat kalau ada di Irlandia, ada di mana itu hal yang dikatakan jangan disamakan dengan di sini. Kita ini mengawasi dan menjaga ini dengan butuh upaya-upaya ekstra yang hanya dijaga oleh BNPT dan teman-teman ini. Saya pikir ini juga harus proporsional melihatnya. Yang kita kerjakan ini kemarin memang musibah, ya kejadian kemarin. Bukan berarti mereka tidak bekerja dengan baik. Ya. Bapak, terima kasih Bapak atas sediaannya dan waktunya. Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Arteria Dahlan, yang mana DPR RI masih mempercayai pemerintah telah menjalankan deradikalisasi yang baik. Demikianlah wawancara saya, terima kasih atas perhatiannya dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Ya, terima kasih rekan Umam dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online adalah DPR minta pemerintah kaji secara matang soal penghapusan PPKM. Ini sudah menjadi berbagai perbincangan di media online yang ada di Indonesia, di mana pemerintah dalam waktu dekat berencana menghapus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM seiring dengan menurunnya angka COVID-19 di Indonesia. Terkait hal tersebut, pemirsa, disebutkan di beberapa media, anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, mengatakan bahwa bila benar hal itu dilakukan, maka kebijakan yang mendasarinya harus berdasarkan kajian dan analisis matang dari para ahli. Saleh pun mencatat hingga saat ini Badan Kesehatan Dunia atau WHO belum melepas status pandemi secara umum. Meski memang faktanya kondisi dan kebijakan untuk pencegahan COVID-19 sudah beragam. COVID-19 di Indonesia sendiri saat ini dilaporkan sudah melandai, namun perlu diingat bahwa kasus COVID-19 masih terus ditemukan dan masih ada yang terpapar. Dan Saleh pun berharap saat nantinya Presiden mengumumkan kebijakan terkait hal tersebut, maka di sini perilaku hidup dari masyarakat sendiri, perilaku hidup bersih dan sehat bisa ikut disuarakan. Himbauan pola hidup bersih dan sehat bisa dilakukan di tempat kerja, di kampus, sekolah, pasar, rumah ibadah, dan juga di tempat lain-lainnya. Dengan pola hidup bersih dan sehat, ia pun meyakini masyarakat akan jauh dari penyakit. Dan diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo ini disebutkan membuka kemungkinan bahwa pemerintah akan segera mencabut PPKM di tanah air. Saat ini PPKM berlaku hingga tanggal 9 Januari 2023 nanti dan menurutnya Presiden Joko Widodo tingkat penularan kasus COVID-19 di Indonesia semakin menurun. Presiden mengatakan bahwa sedang menunggu kajian akhir dari Kementerian Kesehatan dan di sini berencana akan segera menaikkan aturan pencabutan PPKM jika kajian sudah selesai. Nah, pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online. Ini memang banyak sekali dibahas di beberapa pembahasan, ada baik dari itu Instagram maupun juga Twitter. Di sini disebutkan yaitu berita dari Komisi 7 DPR RI yang menyebutkan subsidi kendaraan listrik hanya untuk pengusaha dan melukai keadilan masyarakat. Disebutkan di beberapa media, pemirsa, pemerintah berniat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin kembali ke kendaraan listrik. Maksud kami di sini ingin berupaya atau ingin membeli kendaraan listrik melalui program subsidi tersebut. Di sisi lain, pemirsa, program ini juga dinilai bisa melukai rasa keadilan yang ada di masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menegaskan pihaknya menolak keras rencana pemerintah menggelontorkan subsidi bagi di sini pembelian motor listrik sebesar 8 juta rupiah dan mobil listrik sebesar 80 juta rupiah di tahun 2023 nanti. Pemirsa, Mulyanto di sini mengecam sikap tidak adil pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi tersebut kepada masyarakat. Di sini dari masyarakat mampu, pemerintah dengan mudahnya menggelontorkan subsidi triliunan rupiah, sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi terkesan ditahan-tahan. Salah satu contohnya adalah subsidi BBM. Pemerintah terkesan di sini berat membantu masyarakat yang membutuhkan dan Mulyanto juga menyebutkan bahwa wacana pemberian subsidi pembelian motor dan mobil listrik hanya akan menguntungkan pihak-pihak pengusaha saja.
Mulyanto meminta pemerintah jangan terlalu banyak berjanji soal subsidi ini, mengingat anggaran negara yang dinilai mengkhawatirkan. Ia meminta pemerintah sebaiknya mensubsidi hal lain yang lebih penting untuk mendukung ekosistem energi hijau. Mulyanto pun menambahkan wacana subsidi tersebut tidak relevan dengan tujuan utama pemasyarakatan penggunaan energi hijau, yaitu menurunnya, dan hal yang perlu diprioritaskan pemerintah adalah membangun ekosistem dan infrastruktur yang komprehensif. Di sini ditambahkan pula pemberian subsidi pembelian motor dan mobil listrik pada saat infrastrukturnya belum siap. Justru di sini akan cenderung menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini, yaitu berita dari DPR RI yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang terkait wacana penghapusan PPKM ini. Dan juga berita dari Komisi 7 DPR RI yang menyebutkan subsidi kendaraan listrik hanya untuk pengusaha dan melukai keadilan masyarakat kembali ke rekan umum. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada, dan untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Wam Hidayat berserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.